Yo, what's up guys? Welcome back to our podcast Gen Z. Gen Z kritis. Pemerintah ketar-ketir. Langsung aja guys. Kali ini aku bersama Ale. Kedatangan seorang dua tamu sahabat yang pintar dalam pemerintahan dan politik. Bisa perkenalkan dulu guys ke kamera. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sharon. Halo semuanya, nama aku Davina. Dan aku Evan, kita dari kelompok 2. Mantap sekali. Kali ini kita akan membawakan sebuah topik yang menarik tentang yaitu apa Le? Tentang hoax di sosial media dan gimana cara membedakan informasi betul dan tidak. Jadi tepatnya itu adalah bagaimana cara kita menanggapi dengan bijak informasi hoax di media sosial. Nggak usah lama-lama ya Le, biar cepat aja. Yang pertama teman-teman, kan kita sudah tahu di media sosial ini banyak sekali informasi, tapi ada informasi yang menyebar mengandung hoax seperti itu. Nah, kenapa sih kok hoax, terutama hoax politik ya? Karena kita konteksnya pemerintahan itu bisa menyebar dengan cepat di media sosial. Jadi untuk menjawab pertanyaan kenapa sih hoax itu tuh kok bisa nyebarnya itu cepat banget. Nah, pertama karena konten-konten hoax itu tuh bisa tuh dibuat dengan judul yang sensasional. Nah, maka dari itu karena sensasional kan pasti kayak sensasional ini Publik tertarik gitu. Nah, akhirnya karena publik itu cepat tertarik, maka konten yang berbau hoax ini itu dan juga politik yang kurang benar itu tuh jadi lebih cepat banget nyebarnya karena dibalut dengan sensasi-sensasi yang emosional banget. Jadi masyarakat tuh gampang banget tertarik gitu. Jadi memang tercipta untuk viral gitu ya. Iya. Yang lanjut aja. Ale, mau nanya apa Le? Ya itu kan banyak hoax yang tersebar ya, tapi kenapa kok orang bisa sampai percaya sama ini? Itu apa? Kan emang dibuat untuk yang emosional kan? Apa nggak seharusnya orang bisa katakan ini kan pasti ini nggak benar ini? Kenapa kok masih bisa gampang banget orang percaya? Iya, gampang percaya. Ya, ini disebabkan karena adanya bias konfirmasi atau bias informasi. Jadi seseorang tuh gampang banget dia tuh menciptakan suatu topik tanpa dia tuh mengulik lebih dalam. Jadi ya yang dangkal-dangkal aja, misalnya masalah ini langsung ditarik kesimpulannya ini tarik kesimpulannya ini. Jadi kan kayak kita juga menerimanya ya sebatas yang ada di media sosial dan kita nggak tahu yang lebih dalamnya gimana. Dan juga kebiasaan manusia itu dia lebih meyakini apa yang dipercaya daripada kenyataannya. Jadi susah juga kalau untuk menerima hal-hal yang sebenarnya terjadi sama orang-orang yang belum sepenuhnya melek politik gitu sih. Jadi terlalu cepat mengambil kesimpulan gitu ya tanpa pikir panjang gitu. Terus mungkin terkait dengan hoax ini gimana sih pengaruhnya di demokrasi kita? Kan mengingat kita kan juga dulu 2024 kita pemilu, kita berdemokrasi. Mungkin apakah berpengaruh gitu hoax ini kemarin? Jadi hoax itu tuh memiliki pengaruh yang besar ya di demokrasi gitu, karena tuh hoax itu dapat mempengaruhi opini publik masyarakat. Nah, ketika masyarakat itu tuh dipengaruhi oleh opini-opini publik, itu tuh bisa membentuk persepsi negatif di kalangan-kalangan masyarakat, sehingga itu tuh bisa menurunkan kualitas demokrasi gitu ya, karena masyarakat tuh banyak menelaah hal-hal yang ternyata itu salah gitu. Jadi baik hal-hal yang negatif yang masyarakat terima padahal itu hoax gitu, sehingga demokrasi bisa menurun gitu. Jadi indeks demokrasi di Indonesia ini turun gitu ya lagi. Terus jadi jika kok gitu, apakah bisa dibilang kalau hoax ini mengancam kedaulatan rakyat dalam mengambil keputusan? Ya justru itu adalah satu hal yang paling penting ya, karena kan pada dasarnya kedaulatan itu berdiri di atas dari informasi-informasi yang benar. Jadi kalau kita terus-terusan memupuk informasi yang salah, itu akan melemahkan kedaulatan kita dan juga menyebabkan kedaulatan kita ini jadi tidak murni itu loh keberadaannya. Jadi demokrasi kita nih yang selalu penuh dengan kebebasan berpendapat, malah banyak informasi yang keliru gitu ya. Siap sekali. Mungkin selanjutnya terkait tentang kemarin kan kita habis pemilu ya 2024 yang mungkin agak rame gitu. Nah, gimana sih kalian? Apakah kalian sebelumnya paham dulu nih apa tuh asas luber jurdil gitu dalam politik? Nah, terus pengaruhnya ke hoax itu bagaimana gitu?
Pertama luber jurdil itu punya itu singkatan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ini aku mau jelasin dulu tiap-tiap asasnya ya. Yang langsung itu berarti ya dalam satu waktu secara bersamaan. Kalau umum itu artinya semua orang tuh bebas ikut siapa aja asal memenuhi kriteria yang umurnya di atas 17 tahun dan juga memiliki KTP. Terus bebas, ya kita bebas memilih siapa aja tanpa terpengaruh pihak manapun. Terus rahasia, artinya kita nggak perlu menyebarluaskan apa yang jadi pilihan kita karena itu bisa mengontaminasi orang lain yang mau milih juga. Terus jujur, ya kita harusnya jujur ya, maksudnya kayak dari panitianya, dari KPU. Benar banget, kita juga harus tergantung hati kita memilihnya apa. Kita nggak perlu bohong-bohongin diri kita kalau misalnya kita memilih ini ya pilih ini. Dan yang terakhir adalah adil, ya adil prosedurnya itu, pemilihan dilakukan secara adil dan terbuka seperti itu. Oke, jadi gimana Le? Ya selanjutnya ya mungkin tentang hal ini semua itu kan yang orang lain pasti belum berpengalaman untuk memikirkan semua ini, untuk membedakan apa yang hoax, apa yang tidak. Dan mereka yang baru-baru mulai ini kan emang pemilih pemula yang benar-benar kayak ya emang nggak ada pengalaman. Jadi kita gini tuh, seperti pelajar atau orang-orang yang barusan kayak dapat KTP. Menurut kalian itu gimana dan mengapa? Jadi mungkin kenapa sih kayak pemilih pemula tuh mungkin rentan gitu ya? Rentan. Oke, jadi pemilih pemula tuh biasanya kan dia kayak mungkin lebih aktif di sosial media. Dia ngelihat banyak video-video gitu kan. Nah, karena pemilih pemula tuh dia pengalaman politiknya tuh masih minim. Jadi dia tuh masih awam tuh gampang banget terbawa arus-arus yang nggak benar, sehingga mereka pun bisa terpengaruh secara narasi emosionalnya mereka gitu. Jadi memang perlu pengendalian emosi ya, terutama buat kita yang baru masuk politik seperti itu ya. Mungkin lebih belajar lagi, gali lagi politik secara mendalam gitu. Betul. Oke, kan kita sebagai Gen Z mendengar soal politik ini terkadang ada isu-isu golput. Nah, golput ini golongan putih ya, yang tidak mau memilih pasangan apapun di politik. Nah, benarkah ini tuh karena mereka itu muak dengan kondisi politik yang tidak seharusnya terjadi di Indonesia gitu? Gimana tanggapannya? Iya benar, golput itu secara emosional dipahami karena mereka udah merasa muak dengan politik yang ada di Indonesia. Kadang yang beredar itu ya pemerintah yang nggak adil, terus pembangunan tidak merata dan lain-lain. Benar sekali, Bu. Dan itu menyebabkan mereka jadi males paling juga kayak gini lagi kayak tahun kemarin. Tapi itu nggak bisa dibenarkan karena nggak bisa. Pada dasarnya tuh yang akan memilih pemerintah kedepannya tuh ya kita. Jadi kalau misalnya angka pemilih tuh selalu turun ya nanti malah kita membiarkan yang berkuasa semakin berkuasa kan. Dan juga karena kita juga sebagai orang muda yang akan menentukan masa depan. Jadi kalau kita terus-terusan golput itu malah kita tidak membantu negara kita untuk keluar dari krisis. Oke, jadi kita sebagai generasi muda harus terdidik, memiliki literasi yang bagus supaya kita mempunyai emosi yang bagus sehingga kita nanti memilih tidak hanya diam tetapi kita mau memilih pasangan yang bisa mengubah Indonesia kayak gitu. Oke, mungkin terakhir dari kamu apa Le? Yang mau kamu tanya? Paling mau nanya aja, menurut kalian ya apa langkah konkretnya lah buat kita yang para pelajar atau orang yang baru mulai bisa ikut pemilu untuk bisa membedakan apa hoax apa yang benar dan gimana menanggapi situasi politik ini. Tutorialnya gimana? Konkretnya simple sih ya Vin ya, kita paling-paling juga harus bijak dalam memilih informasi, jangan sampai terbawa arus, harus pintar-pintar menelaah, harus berpikir kritis dan juga jangan mudah terpengaruh. Iya betul. Itu penting banget karena sekarang teknologi itu majunya pesat banget. Itu sih kalau dari kita. Jadi kita bisa sering-sering berlatih critical thinking kita dan membedakan mana yang hoax dan tidak seperti itu ya. Mungkin lebih banyak melek politik juga dan jangan golput gitu ya. Oke, mungkin sekian yang bisa kita ambil ya dari dua narasumber yang sudah bicara tadi. Ya intinya kita sebagai anak muda harus bisa adaptasi dengan zaman, tentunya dengan tidak terkenal
dampak hoax dengan begitu mudah ya. Kita harus jadi Gen Z yang kritis dan selalu terbuka dengan politik seperti itu. Oke Le, sudah kita akhiri aja ya. Oke, terima kasih telah kehadirannya hari ini. Semoga selalu berkah di kemudian hari ya. Oke, kita tutup aja ya Le. Podcast Gen Z Gen Z kritis. Pemerintah ketar-ketir. Terima kasih.